Halo, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang, jujur aja ya, sering banget dianggap sebagai mimpi buruk birokrasi. Ya, kita bakal ngomongin soal AMDAL. Tapi tenang, di sini kita nggak bakal ngelihat AMDAL sekedar tumpukan dokumen tebal yang bikin ngantuk. Sama sekali nggak. Kita bakal bedah prosedur ini sebagai sebuah perjalanan yang luar biasa menarik. Ibaratnya nih, AMDAL itu kayak sistem penyaring raksasa yang mastiin pembangunan negara kita nggak ngorbanin masa depan lingkungan tempat kita tinggal. Seru kan? Yuk kita mulai. Nah, biar gampang, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sejarah dan definisi, lanjut ke menentukan dampak, terus masuk ke filter penapisan, pelingkupan strategis, dan terakhir ngebahas soal cetak biru utama. Singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sejarah dan definisi AMDAL. Buat benar-benar paham kenapa prosedur ini sekarang super ketat, kita harus agak mundur sedikit ngebahas evolusinya. Dulu nih, pasca kemerdekaan, fokus negara kita murni cuma eksploitasi sumber daya alam secara masif buat ngejar pertumbuhan ekonomi. Pokoknya gas terus. Tapi masuk ke tahun 70-an, kesadaran global soal lingkungan mulai terbangun, karena dampak negatifnya udah kerasa banget. Nah, Indonesia mulai bertransisi. Dari yang awalnya punya landasan hukum di PP nomor 29 tahun 1986, terus diperkuat jadi payung hukum raksasa lewat UU nomor 32 tahun 2009. Dan yang paling keren, di tahun 2021 lewat PP nomor 22, AMDAL ini akhirnya terintegrasi langsung dengan sistem perizinan online single submission atau OSS. Jadi kelihatan banget ya, ini bukan lagi sekedar imbauan manis, tapi udah jadi instrumen hukum modern yang sangat mengikat. Terus apa sih sebenarnya definisi legal dari AMDAL itu? Secara hukum, AMDAL adalah kajian mendalam soal dampak besar dan penting dari sebuah rencana usaha. Tapi, perhatiin deh frasa di bagian akhir, sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini poin krusialnya. AMDAL itu instrumen mutlak buat mutusin apakah sebuah proyek layak dapat izin atau justru harus ditolak mentah-mentah. Jadi ini bukan sekedar stempel karet formalitas ya, ini benar-benar penentu nasib proyek itu sendiri. Coba perhatiin betapa kompleksnya irisan yang ada di visual ini. Kalau kita ngomongin proyek raksasa, dampaknya itu nggak cuma soal berapa banyak pohon yang ditebang atau aliran air yang berubah. Nggak sesederhana itu. Proyek tersebut beroperasi tepat di titik persimpangan yang super sensitif. Ada elemen abiotik kayak tanah dan udara, lalu elemen biotik atau keanekaragaman hayati, dan ini yang sering kelupaan nih, elemen kultural atau sosial budaya masyarakat adat dan warga sekitar. Semuanya saling mengunci, ibarat puzzle raksasa yang nggak bisa dipisahin. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, menentukan dampak penting. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kita tahu kalau sebuah proyek itu wajib banget lewat jalur AMDAL? Jawabannya ada di skala dan kompleksitas. Nggak semua aktivitas butuh AMDAL kok. Kalau proyeknya itu skalanya masif, super kompleks, dan lokasinya ada di area sensitif misalnya hutan lindung atau pesisir, nah itu harga mati wajib AMDAL. Tapi di sisi lain, kalau dampaknya masih bisa dibilang kecil, gampang dikelola, dan teknologi buat ngatasin dampaknya udah umum tersedia, proyek itu cukup pakai dokumen UKL-UPL aja. Memahami perbedaan ini tuh krusial banget, biar kita tahu persis mana proyek yang benar-benar bawa risiko gede buat bentang alam kita. Lalu, hukum kita mendefinisikan dampak penting itu kayak gimana sih? Tolok ukurnya lumayan banyak nih. Pertama, kita harus hitung berapa banyak manusia yang kena dampak buruk dibandingin yang dapat untung. Terus, seberapa luas sebaran dampaknya secara geografis, apa sampai ngelewatin batas negara? Terus, berapa lama dampaknya bakal kerasa? Gimana intensitas perubahannya? Apakah limbahnya bakal menumpuk secara kumulatif? Dan ini kriteria pamungkasnya. Apakah dampak itu sifatnya irreversible, alias nggak bisa balik lagi ke kondisi semula? Kriteria-kriteria ini tuh ibarat jaring raksasa yang siap nangkap setiap potensi bencana ekologis jauh sebelum alat berat sempat nyentuh tanah di lapangan. Oke, sekarang kita sampai di gerbang utama, bagian ketiga, penapisan atau gampangnya kita sebut filter awal. Di sini kita bisa lihat gambaran besar dari 6 langkah inti dalam perjalanan AMDAL. Dari alur panjang ini, coba kita fokus dulu ke langkah paling pertama, yaitu penapisan. Di titik 0 inilah, nasib sebuah proyek mulai dipilah-pilah secara legal. Kenapa sih fase penyaringan ini bisa bikin deg-degan banget? Gini, coba bayangin ada sebuah proyek pengolahan kayu. Karena salah hitung atau sekedar typo, nulis kapasitas dari yang seharusnya 5.100 meter kubik malah ditulis 4.900 meter kubik, status proyek itu bisa berubah total. Dari yang tadinya mungkin dianggap nggak wajib AMDAL, gara-gara selisih angka itu tiba-tiba jadi wajib AMDAL. Makanya ngisi formulir penapisan ini butuh presisi absolut teman-teman.
Kalau sampai meleset, proyek bisa dipaksa ngulang dari nol, dan resiko sanksi hukumnya benar-benar fatal. Dan untuk mastiin filternya nggak bocor, proyek wajib banget ngelakuin konsultasi lintas sektor. Misalnya nih, ada proyek wisata alam. Kenapa mereka harus repot-repot ngobrol sama Dinas Kehutanan dan juga Dinas Pekerjaan Umum? Jawabannya buat bongkar potensi konflik yang nggak kelihatan dari luar. Dinas Kehutanan mungkin pegang data kalau di situ ada habitat satwa langka. Di saat yang sama, Dinas Pekerjaan Umum ternyata punya rencana bikin bendungan di sungai yang sama 5 tahun lagi. Kalau nggak ada konsultasi lintas sektor ini, analisis lingkungan kita bakal buta dan penuh bias. Dan ada satu hal penting yang harus banget saya tegesin di sini. Keputusan hasil penapisan itu bobot hukumnya sangat berat. Bahkan kalau proyek itu dapat keputusan tidak wajib AMDAL, perusahaan nggak lantas jadi kebal hukum loh. Kalau di masa depan ternyata ada sungai yang mati gara-gara limbah proyek mereka, dokumen penapisan awal itu bakal diseret jadi alat bukti utama di pengadilan. Pejabat yang tanda tangan dan pihak perusahaan, dua-duanya bakal dimintai pertanggungjawaban penuh secara hukum. Masuk akal kan? Nah, kita lanjut ke gerbang berikutnya, bagian keempat, pelingkupan alias nentuin fokus strategis. Kalau tadi penapisan itu buat jawab pertanyaan, apakah kita butuh AMDAL, pelingkupan ini beda lagi. Ini adalah momen di mana kita buang semua gangguan yang nggak penting. Pelingkupan ini ngebantu banget buat ngehemat waktu, dana, dan tenaga. Bayangin, tanpa pelingkupan, para ahli bisa aja buang-buang miliaran rupiah cuma buat neliti spesies rumput yang sebenarnya nggak relevan sama sekali sama dampak kritis proyek. Pelingkupan ngasih batasan studi yang super jelas. Hasilnya, analisis yang dibikin bakal jauh lebih mendalam, presisi, dan pastinya berkualitas tinggi. Satu poin esensial lagi, AMDAL itu bukan sekedar buku catatan pasif yang cuma buat nyatet kerusakan lingkungan aja. Nggak gitu. Justru di fase pelingkupan ini, tim pemprakarsa benar-benar ditantang buat nyari alternatif preventif sejak awal. Misalnya, bisa nggak sih lokasi pabriknya digeser 10 km biar nggak nutup jalur air warga? Atau bisa nggak pakai teknologi desain yang lebih mutakhir? Jadi, pelingkupan ini ibarat negosiasi awal untuk meminimalisir dampak lingkungan sedini mungkin. Akhirnya, kita sampai di tahap yang paling menentukan. Bagian kelima, KNDEL, sang cetak biru utama. Kalau kita amati alur di layar ini, posisi KANDAL itu benar-benar vital. Dia bertindak layaknya jembatan emas. KANDAL inilah satu-satunya jembatan yang ngehubungin rencana kegiatan yang masih mentah menuju ke riset lapangan kelas berat yang sesungguhnya nanti. Kesuksesan seluruh studi lingkungan ini benar-benar bertumpu pada seberapa akurat kerangka acuan ini disusun. Kenapa KNDEL sebegitu krusialnya? Karena fungsinya mirip banget sama peta komando dalam sebuah operasi besar. Nanti di lapangan bakal ada puluhan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari insinyur sipil, pakar kualitas udara, sampai sosiolog perdesaan. Nah, KNDEL ini yang bakal nyelarasin metode kerja mereka, nyatuin ritme tim, dan mastiin nggak ada satupun peneliti yang keluar jalur dari tujuan utama studi kelayakan ini. Semuanya harus terarah. Kalau di dunia nyata, penerapan KANDEL ini sebenarnya bisa disederhanakan jadi satu kata: kontrak. Ya, ini bukan sekedar panduan akademis di atas kertas. Ini adalah perjanjian profesional yang mengikat antara pemprakarsa proyek dengan tim penilai. Di dalamnya udah dikunci rapat soal ruang lingkup studinya, alokasi sumber dayanya, apa aja output yang harus diserahkan, sampai jadwal pelaksanaannya. Semuanya jelas, detail, dan terukur. Nah, setelah kita bongkar satu persatu lapisan dari sistem ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat teman-teman semua. Apakah Anda masih ngelihat rentetan prosedur mulai dari penapisan, pelingkupan, sampai pembuatan kerangka acuan yang super ketat ini cuma sebagai rintangan birokrasi yang bikin ribet pembangunan? Atau sekarang Anda justru bisa ngelihat kalau ini adalah perisai hukum pamungkas kita, satu-satunya instrumen logis yang bisa nyimbangin ambisi pembangunan infrastruktur dengan kewajiban mutlak buat ngelindungin masa depan ekosistem kita? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin uraian kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.